Strategi menghadapi kehidupan versi Ibnu Khaldun bukan sekadar petuah bijak, melainkan analisis sosiologis mendalam tentang bagaimana manusia bertahan di tengah perubahan zaman. Sebagai bapak sosiologi, ia memandang kehidupan melalui kacamata sunatullah, hukum alam yang mengatur jatuh bangunnya sebuah peradaban. Berikut adalah narasi strategi kehidupan berdasarkan pemikiran beliau dalam kitab Muqaddimah. 1. Membangun kekuatan ashabiyah, solidaritas. Strategi utama Ibnu Khaldun adalah menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Ia menekankan pentingnya ashabiyah, yaitu ikatan sosial atau solidaritas kelompok. Dalam menghadapi kerasnya hidup, Anda perlu membangun jejaring dukungan yang kuat, baik itu keluarga, komunitas, maupun rekan kerja, yang memiliki visi dan rasa senasib sepenanggungan. Keberhasilan individu sangat bergantung pada seberapa solid kelompok di belakangnya. 2. Beradaptasi dengan siklus perubahan. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa kehidupan bersifat siklikal. Ada masa pertumbuhan, kejayaan, dan keruntuhan. Strategi terbaik adalah waspada saat di puncak dan tangguh saat di bawah. Beliau memperingatkan agar kita tidak terlena dengan kemewahan, karena kenyamanan yang berlebihan seringkali mematikan daya juang dan kreativitas. Seseorang harus tetap memiliki mentalitas orang Badui yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi tantangan fisik maupun mental. 3. Menguasai ilmu dan keterampilan nyata. Bagi Ibnu Khaldun, penguasaan terhadap malakah, keahlian yang mendarah daging, sangatlah krusial. Hidup bukan tentang teori semata, melainkan tentang kemampuan praktis untuk memberi manfaat bagi ekonomi dan sosial. Beliau percaya bahwa martabat manusia ditentukan oleh apa yang ia hasilkan dan kontribusikan kepada masyarakat. 4. Menjaga integritas di tengah lingkungan. Ia melihat bahwa lingkungan, geografi dan politik sangat memengaruhi karakter manusia. Strategi menghadapi kehidupan versinya adalah dengan tetap menjaga moralitas meski berada di lingkungan yang mulai dekaden. Kehancuran sebuah tatanan biasanya dimulai dari hilangnya keadilan dan kejujuran. Kesimpulan, menghadapi hidup ala Ibnu Khaldun berarti menjadi pribadi yang tangguh secara mental, cerdas secara sosial, adili, dan adaptif terhadap perubahan. Kita dituntut untuk tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga memperkuat fondasi masyarakat, di mana kita berpijak. Harriet Martineau, yang sering dijuluki sebagai sosiolog wanita pertama, menawarkan strategi menghadapi kehidupan yang sangat progresif, empiris, dan penuh empati. Jika Ibnu Khaldun melihat siklus peradaban, Martineau memfokuskan strateginya pada otonomi individu dan observasi sosial yang tajam. Berikut adalah narasi strategi kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip pemikiran Harriet Martineau. 1. Menjadi pengamat yang objektif, the art of observation. Strategi pertama Martineau dalam menghadapi hidup adalah dengan melihat dunia apa adanya. Dalam karyanya How to Observe Morals and Manners, ia menekankan pentingnya menyingkirkan prasangka. Untuk bertahan dan berkembang, seseorang harus menjadi pengamat yang teliti terhadap lingkungan sosialnya. Dengan memahami pola perilaku masyarakat dan aturan tidak tertulis di sekitarnya, kita dapat menavigasi tantangan hidup dengan lebih cerdas dan minim konflik. 2. Memperjuangkan kemandirian intelektual dan ekonomi. Martineau adalah teladan nyata dari kemandirian. Meskipun menderita gangguan pendengaran dan masalah kesehatan kronis, ia menolak untuk bergantung pada orang lain. Strategi hidupnya menekankan bahwa pendidikan dan kerja keras adalah kunci kebebasan. Baginya, menghadapi hidup berarti terus mengasah intelektualitas agar suara kita didengar, serta memastikan diri memiliki kapasitas ekonomi agar tidak terbelenggu oleh subordinasi pihak lain. 3. Integritas moral dan advokasi sosial. Bagi Martineau, hidup tidak bermakna jika hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Strategi hidupnya melibatkan keterlibatan aktif dalam isu-isu kemanusiaan, seperti penghapusan perbudakan dan hak-hak perempuan. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati diraih dengan menyelaraskan tindakan pribadi dengan prinsip moral yang universal. Menghadapi hidup berarti berani bersuara melawan ketidakadilan, karena kesejahteraan individu sangat terikat pada kesehatan moral masyarakatnya. 4. Resiliensi terhadap penderitaan. Martineau memandang rasa sakit dan keterbatasan fisik bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai bagian dari kondisi manusia yang harus dikelola dengan rasionalitas. Ia menghadapi penyakitnya dengan menulis dan terus berkarya, menunjukkan bahwa kendali atas pikiran adalah benteng terakhir manusia dalam menghadapi kemalangan nasib. Kesimpulan, strategi hidup versi Harriet Martineau adalah tentang pemberdayaan diri melalui pengetahuan.
Ia mengajak kita untuk menjadi subjek yang aktif, objektif dalam menilai realitas, mandiri secara prinsip, dan selalu berkomitmen untuk memperbaiki tatanan sosial demi kemajuan bersama. Talcott Parsons, tokoh sentral fungsionalisme struktural, memandang kehidupan bukan sebagai rangkaian kebetulan, melainkan sebuah sistem yang teratur. Strategi menghadapi kehidupan versinya berakar pada bagaimana seorang individu menyesuaikan diri agar tetap berfungsi secara optimal di dalam sistem sosial yang besar. Narasi strategi kehidupan versi Parsons dapat dirangkum melalui skema AGL yang merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan sistem apapun, termasuk kehidupan pribadi. 1. Adaptation, adaptasi. Fleksibilitas terhadap lingkungan. Strategi pertama adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya dari lingkungan sekitar. Dalam hidup, Anda harus mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi. Seperti seorang pelaut yang menyesuaikan layar dengan arah angin, manusia harus memiliki keterampilan praktis untuk bertahan hidup di tengah tuntutan dunia eksternal yang terus berubah. 2. Goal attainment, pencapaian tujuan. Memiliki arah yang jelas. Hidup tanpa tujuan bagi Parsons adalah disfungsi. Strategi berikutnya adalah menetapkan prioritas dan menggerakkan seluruh energi untuk mencapainya. Anda perlu menentukan apa yang menjadi tujuan utama dalam hidup, apakah itu karier, keluarga, atau kontribusi sosial, dan menyusun langkah-langkah sistematis untuk mencapainya tanpa mengganggu stabilitas sistem di sekitar Anda. 3. Integration, integrasi. Menjaga harmoni sosial. Parsons sangat menekankan pentingnya harmoni. Strategi hidup yang sukses melibatkan kemampuan untuk mengelola hubungan antar individu agar tidak terjadi konflik yang merusak. Anda harus mampu berperan sebagai koordinator dalam lingkaran sosial Anda, memastikan bahwa nilai-nilai kebersamaan tetap terjaga, sehingga sistem, keluarga, atau organisasi tetap solid. 4. Latensi, pemeliharaan pola. Menjaga nilai dan motivasi. Strategi terakhir adalah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai mendasar dan mengelola ketegangan batin, tension management. Kehidupan seringkali melelahkan. Oleh karena itu, Anda butuh ruang laten seperti hobi, agama, atau istirahat untuk memulihkan energi dan memperkuat kembali keyakinan moral yang menjadi kompas dalam bertindak. Kesimpulan, menghadapi hidup versi Talcott Parsons berarti menjalani peran dengan penuh tanggung jawab sesuai struktur sosial. Keberhasilan hidup diukur dari sejauh mana Anda bisa seimbang, sukses secara materi, adaptasi, fokus pada target, tujuan, rukun dengan sesama, integrasi, dan tetap teguh pada prinsip moral, latensi. Hidup adalah tentang menjadi bagian yang sinkron dengan mekanisme besar alam semesta. Robert K. Merton, seorang sosiolog terkemuka yang menyempurnakan teori fungsionalisme, menawarkan perspektif yang sangat realistis mengenai strategi menghadapi kehidupan. Inti dari pemikirannya terletak pada teori strain, ketegangan. Ia menjelaskan bagaimana individu merespons tekanan ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap sukses oleh masyarakat, seperti kekayaan atau status, dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Berikut adalah narasi strategi menghadapi kehidupan berdasarkan tipologi adaptasi Merton. 1. Strategi konformitas, mengikuti jalur standar. Bagi Merton, sebagian besar orang memilih menjadi konformis. Strategi ini melibatkan penerimaan terhadap tujuan masyarakat dan cara-cara legal untuk mencapainya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti Anda bekerja keras, menempuh pendidikan, dan menabung. Ini adalah jalan yang paling stabil, meskipun seringkali penuh dengan rutinitas yang menuntut kesabaran ekstra. 2. Strategi inovasi, berpikir di luar kotak. Merton melihat bahwa tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Inovator adalah mereka yang tetap memegang teguh tujuan sukses, tetapi mencari cara baru yang tidak konvensional, dan terkadang melanggar norma untuk mencapainya. Dalam konteks positif, ini adalah strategi para entrepreneur yang mendobrak pakem. Namun, Merton juga memperingatkan bahwa tanpa komitmen moral, inovasi bisa tergelincir menjadi tindakan menyimpang. 3. Strategi ritualisme, menemukan kedamaian dalam proses. Bagi mereka yang merasa tujuan besar terlalu sulit dicapai, Merton menawarkan jalan ritualis. Strategi ini adalah tentang menurunkan ekspektasi dan berhenti mengejar ambisi besar, namun tetap setia menjalankan aturan dengan disiplin tinggi. Ini adalah cara menghadapi hidup dengan fokus pada integritas proses daripada hasil akhir, sehingga seseorang terhindar dari rasa frustrasi yang mendalam. 4. Strategi pemberontakan, rebellion.
Menciptakan standar baru. Strategi terakhir yang paling radikal adalah pemberontakan. Merton menjelaskan bahwa ketika sistem dianggap tidak lagi adil, individu tidak hanya menolak tujuan dan sarana yang ada, tetapi berusaha menggantinya dengan struktur baru. Ini adalah strategi bagi mereka yang ingin melakukan perubahan sistemik dan mencari makna hidup melalui transformasi sosial. Kesimpulan, menghadapi kehidupan versi Robert K. Merton adalah tentang memahami posisi kita di dalam struktur sosial. Strategi yang paling bijak adalah menyadari kapan kita harus patuh, konformitas, kapan harus kreatif, inovasi, dan kapan harus menjaga kesehatan mental dengan menghargai rutinitas, ritualisme. Merton mengajarkan kita untuk waspada terhadap anomi, kondisi tanpa arah, dan selalu berusaha menyelaraskan ambisi pribadi dengan keterbatasan realitas yang ada. George Herbert Mead, tokoh utama di balik teori interaksionisme simbolik, menawarkan strategi menghadapi kehidupan yang berfokus pada kekuatan pikiran, refleksi diri, dan interaksi sosial. Bagi Mead, kehidupan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja pada kita, melainkan sebuah proses yang terus-menerus kita konstruksi melalui makna dan komunikasi. Berikut adalah narasi strategi kehidupan berdasarkan pemikiran George Herbert Mead. 1. Menyeimbangkan antara I dan Me. Strategi paling mendasar dari Mead adalah memahami dinamika identitas diri. Beliau membagi diri menjadi dua komponen, I, sisi impulsif, kreatif, dan spontan, serta Me, sisi sosial yang sadar akan aturan dan ekspektasi masyarakat. Menghadapi hidup dengan bijak berarti tidak membiarkan salah satunya mendominasi. Kita butuh I untuk tetap inovatif dan autentik, namun kita juga butuh Me agar bisa berfungsi dengan baik dalam tatanan sosial. Strategi hidup yang sukses adalah dialog harmonis antara keinginan pribadi dan tanggung jawab sosial. 2. Menguasai pengambilan peran, role taking. Mead mengajarkan bahwa untuk sukses dalam hidup, kita harus mampu menempatkan diri di posisi orang lain. Strategi ini disebut taking the role of the other. Dengan membayangkan bagaimana orang lain melihat dan merasakan suatu situasi, kita bisa memprediksi reaksi mereka dan menyesuaikan tindakan kita secara efektif. Ini adalah kunci dari empati dan diplomasi sosial yang akan meminimalisir konflik serta memperlancar pencapaian tujuan pribadi. 3. Memahami the generalized other. Seiring kedewasaan, Mead menyarankan agar kita memahami nilai-nilai kolektif masyarakat yang ia sebut sebagai generalized other. Strategi menghadapi kehidupan di sini adalah dengan memahami standar moral dan budaya yang berlaku umum tanpa kehilangan jati diri. Dengan memahami aturan main masyarakat luas, kita bisa menavigasi berbagai situasi sosial, mulai dari lingkungan profesional hingga komunitas, dengan rasa percaya diri dan penerimaan yang lebih tinggi. 4. Pikiran sebagai instrumen solusi masalah. Bagi Mead, pikiran main muncul ketika tindakan kita terhambat oleh masalah. Strategi hidupnya adalah menggunakan kemampuan refleksi untuk berhenti sejenak dan berpikir, sebelum bereaksi secara impulsif. Pikiran adalah laboratorium internal, di mana kita menguji berbagai kemungkinan tindakan secara simbolis, sebelum mempraktekkannya di dunia nyata. Kesimpulan, strategi hidup versi George Herbert Mead adalah tentang menjadi subjek yang sadar diri. Hidup dihadapi bukan dengan kepatuhan buta, melainkan dengan komunikasi yang cerdas, kemampuan berempati yang tajam, dan kesadaran bahwa diri kita adalah karya seni yang terus berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Kita adalah sutradara sekaligus aktor dalam drama sosial kehidupan kita sendiri. Menghadapi kehidupan melalui kacamata sosiologi berarti melihat diri kita sebagai bagian dari struktur yang lebih besar. Berikut adalah sintesis strategi menghadapi kehidupan dari 5 pemikir besar tersebut dalam satu narasi yang utuh. Menghadapi hidup menurut Ibnu Khaldun dimulai dengan kesadaran akan hukum siklus sejarah. Strategi utamanya adalah membangun ashabiyah atau solidaritas kelompok. Di dunia yang terus berubah, Anda tidak boleh berdiri sendiri. Kekuatan Anda terletak pada komunitas yang memiliki visi serupa. Namun, ia memperingatkan agar kita tetap memiliki mentalitas badui yang tangguh dan tidak terlena oleh kemewahan yang melemahkan daya juang. Selanjutnya, Harriet Martineau menekankan pentingnya observasi objektif. Strategi hidupnya adalah menjadi peneliti atas realitas Anda sendiri. Dengan menyingkirkan prasangka dan memahami pola moral di sekitar, Anda bisa membuat keputusan yang rasional. Bagi Martineau, kemandirian intelektual dan ekonomi adalah harga mati bagi setiap individu untuk mencapai martabat dan kebebasan.
Secara struktural, Talcott Parsons menawarkan skema AGL sebagai kompas stabilitas. Untuk sukses, Anda harus mampu beradaptasi, adaptation dengan lingkungan, fokus pada pencapaian tujuan, goal attainment, menjaga harmoni dengan orang lain, integration, dan merawat nilai-nilai batin, serta kesehatan mental, latensi. Hidup adalah tentang keseimbangan fungsi agar sistem pribadi Anda tidak runtuh. Namun, jika tekanan sistem terasa terlalu berat, Robert K. Merton mengingatkan kita untuk mengenali cara kita bereaksi terhadap tekanan tersebut. Strategi Merton adalah memilih mode adaptasi yang tepat. Apakah kita akan tetap menjadi konformis yang patuh, menjadi inovator yang kreatif mencari jalan baru, atau menjadi ritualis yang lebih menghargai ketenangan dalam proses daripada sekadar mengejar hasil akhir yang ambisius? Terakhir, George Herbert Mead menekankan bahwa strategi hidup terdalam ada pada dialog internal antara I, keinginan spontan, dan me, kesadaran sosial. Hidup harus dihadapi dengan kemampuan role-taking, yaitu melihat dunia dari mata orang lain. Dengan berempati dan memahami ekspektasi masyarakat, the generalized other, kita bisa menavigasi interaksi sosial dengan cerdas tanpa kehilangan jati diri. Kesimpulan, menghadapi hidup dengan strategi gabungan ini berarti menjadi pribadi yang solid secara sosial, Khaldun, objektif, Martineau, seimbang secara sistemik, Parsons, sadar akan pilihan adaptasi, Merton, dan reflektif dalam berinteraksi, Mead.